Oh, lihat. Ada sesuatu yang coba bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Diam, tutup mulutmu. Jangan ceramah di hadapanku. Widih, kenapa jadi marah-marah? Emang kelakuanmu kayak gitu kok? Terus kenapa? Gak terima? Kau berani melawanku. Oh, oke. Ampun, Suhu. Saya tidak ingin berurusan denganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tertusuk. Tubuh kamu tertusuk apa? Ya Allah, ya Allah. Tusuk duri-duri panas. Tubuhnya tertusuk duri panas. Kenapa? Aku sering mengadu domba dan memfitnah orang. Allahu Akbar. Lihat geng, ada darah keluar dari situ, dari kemaluannya. Dia tertusuk duri, dia mengatakan karena sering memfitnah dan mengadu domba orang. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa ini? Ada apa ini? Hei, manusia, apa yang kau lakukan kepadaku? Rasain lo. Oke teman-teman, kita lanjut geng. Biarkan saja suhu kita berolahraga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kurang satu apapun, selalu diberi kemudahan dalam berbagai ikhtiarnya, disehatkan, dilapangkan, dimudahkan rezeki dan berkah selalu teman-teman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini saya ada di salah satu pemakaman, di salah satu tempat yang memang tidak terlalu jauh dari pemukiman warga, teman-teman. Ini saya ada di kampung, namun tidak bisa saya sebutkan nama kampungnya terkait dengan permintaan dari narasumber untuk memprivasikan nama kampung ini, geng. Kenapa saya datang ke tempat ini? Jadi tepat sekitar 4 hari yang lalu ya, di sini ada seseorang yang meninggal. Jadi konon katanya orang tersebut bisa disebut gentayangan lah. Namun ada indikasi yang cukup cukup mencengangkan gitu, geng. Jadi tepat sehari setelah Qadir, nama panggilan dari orang yang meninggal itu, terdapat berbagai gangguan di kampung ini, teman-teman. Jadi warga di sini tuh sering diganggu oleh suara-suara kayak teriakan aneh di luar rumah gitu. Kayak orang yang
teriak-teriak sambil minta tolong gitu, geng. Mendatangi ke rumah-rumah warga di daerah sekitar sini, khususnya yang berdekatan gitu di sini. Karena ini merupakan wilayah pemakaman yang tidak terlalu jauh juga. Nah, selain itu sering terdengar kayak suara orang yang merapal mantra-mantra tertentu, teman-teman. Nah, terus pernah juga ditemukan setelah kemunculan suara-suara itu ada bau busuk yang sangat menyengat, dan di teras lantai rumah warga itu terdapat bercak-bercak kayak kotoran gitu. Dan konon hal itu katanya merupakan ulah dari Hodir yang mati penasaran ini. Jadi eh, Hodir ini meninggal 4 hari yang lalu karena mengalami kecelakaan tunggal ketika ia berkendara dengan menggunakan sepeda motor dalam kondisi keadaan mabuk berat, teman-teman. Bisa dikatakan Hodir ini orang yang merupakan preman kampung gitu semasa hidupnya. Jadi perilakunya itu sangat buruk, geng. Dia gemar sekali melakukan maksiat secara terang-terangan, membuat kegaduhan seperti itu, dan tidak segan untuk mengambil kayak misalkan hasil tanaman. Misalkan kalau di sini ada pohon duren, waktunya musim duren, itu durennya pasti hilang, diambil sama dia, sama buah-buahan, sama sayur-sayuran kayak gitu-gitu. Dan bahkan Hodir ini juga berani untuk masuk ke rumah warga untuk mengambil barang-barang berharga seperti uang, perhiasan, bahkan kendaraan bermotor. Dan bukan 1 atau 2 kali dia keluar masuk penjara seperti itu dengan kasus yang tadi saya ceritakan. Jadi dia memang punya tabiat yang sangat buruk. Ya melakukan perampokan, ya kekerasan, penganiayaan gitu. Dan ini peringai buruknya ini membuat warga di sini kalau misalkan udah kehilangan sesuatu, ya udahlah, udah diikhlasin gitu, karena udah nggak mau berurusan sama yang namanya Hodir ini. Udah mungkin selain itu juga konon katanya ketika hidupnya dia ini memiliki ilmu kanuragan, geng. Jadi itu yang membuat orang-orang di sini enggan berurusan sama Hodir. Dan makin kesini ternyata dia makin bertingkah semena-mena. Hingga akhirnya pada hari Hodir meninggal, hanya ada 2 orang yang datang ke pemakamannya, teman-teman. Hanya dihadiri oleh 2 orang penggali kubur saja. Dan berdasarkan asumsi warga, jadi Hodir ini Hodirnya penasaran karena pemakamannya tidak dilakukan dengan layak. Selain itu, prosesi penguburan Hodir ini tidak dilakukan oleh orang yang benar-benar paham dalam hal penguburan jenazah seperti itu. Nah, tokoh spiritual yang ada di sini berasumsi bahwa ilmu yang dimiliki Hodir ini masih melekat di tubuh Hodir, terbawa ke pemakamannya, teman-teman. Sehingga hal ini membuat keadaan di kampung yang sedang saya pijak ini semakin memburuk. Dan ini sebenarnya ini pemakaman umumnya, tapi Hodir ini tidak dimakamkan di daerah sekitar sini, geng. Jadi dia seperti kayak bukan diisolasikan, namun mungkin karena memang kesepakatan warga juga ya untuk menguburkan Hodir ini sedikit masuk ke dalam hutan-hutan ini, geng. Oke, kita akan coba untuk mencari titik di mana Hodir ini dimakamkan ke dalam sana, geng. Dan saya ini sebenarnya sudah merasakan kayak banyak banget energi di sini, teman-teman. Ada getaran energi hitam yang saya tidak tahu disebabkan oleh apa. Namun titik pemicunya ini bisa mengundang entitas-entitas lain, geng. Di sini berasa bau pengap. Terus kayak Allahu Akbar, apa tuh? Mungkin karena rumput
rumput kering gitu, bau agak kurang enak. Kayak ada yang nongol barusan di situ. Geng, jangan lupa tekan like-nya, bantu subscribe buat yang belum subscribe. Dan jika teman-teman punya rezeki lebih, boleh dikepoin media support yang sudah saya sertakan via Dana ataupun via fitur-fitur dari YouTube-nya sendiri yang sudah tersedia, teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mensupport saya sampai sejauh ini. Semoga Allah menggantikan dengan rezeki yang lebih lagi, teman-teman. Apa tuh? Ada yang gedak-geduk, geng. Kayak ada yang mukulin apa gitu, mukulin tanah apa. Oh, astagfirullahaladzim. Ini saya tidak jauh dari rumah-rumah warga, geng, tapi kondisi di sini bener-bener hawanya itu mencekam banget. Saya yakin ada sesuatu pemicu yang menyebabkan energi di tempat ini menjadi apa ya? Terus terang ini beneran mungkin karena memang hawa pemakaman, tapi tidak seperti ini biasanya. Nih, ada yang ngebuntutin saya dari sini, geng. Astagfirullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya tahu ada sesuatu yang mencoba untuk seolah-olah mengawasi saya. Siapapun kamu, silahkan tunjukkan wujudmu. Ini kita harus coba untuk menetralkan sekaligus memisahkan frekuensi energi negatif yang tidak selaras, teman-teman. Karena ada sebuah energi pemicu yang membuat entitas-entitas itu datang ke tempat ini seolah-olah mereka mendapat suplai energi yang luar biasa ketika mereka memasuki wilayah ini, geng. Entah mungkin itu dari makam Hodir sendiri, dari apa kekuatan ilmu yang dia miliki semasa hidup. Kalau memang spiritual itu mengatakan hal yang benar tentang terkait dengan ilmu yang dia miliki itu. Saya tidak belum masuk terlalu jauh, tapi ini berasa banget, geng, di daerah sini, geng. Saya pengen tahu nih, ada yang serius, ada yang membuntutin saya di situ tuh. Ayo keluar. Allahu Akbar. Ini suaranya berat banget. Dia kayak terlilit sesuatu. Coba kita redupin dulu. Saya tahu kamu di situ. Ayo keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum. Saya tidak tahu ini jin golongan apa, teman-teman. Tapi biasanya yang berbentuk seperti ini dia dari bangsa Aljan. Jadi tujuannya buat nakut-nakutin, geng. Sekarang sudah banyak entitas yang seliweran di sini. Mereka seakan-akan bersiap untuk merayakan sesuatu, teman-teman. Apa mau? Suaranya masih agak sedikit berat banget. Bukan sedikit berat, tapi memang dia seperti tidak bisa untuk mengeluarkan cakra suaranya. Dia mau menyampaikan sesuatu, tapi
masih berbenturan gitu. Masih belum bisa menyelaraskan apa yang dia coba sampaikan, teman-teman. Kita nggak usah ngejar dia, karena bisa jadi eh, dia malah nantinya menjauhkan saya ke tempat yang saya tuju. Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Come out, show yourself. Wow, dari tadi di sini yang misteriusnya itu. Kamu mencari siapa? Masuk ke tempat ini. Dalam situasi panas seperti ini, kamu pasti menginginkan sesuatu dari tempat ini. Saya tidak mencari apa-apa, hanya menuju ke sebuah pemakaman. Tepat seperti dugaanku. Kamu mencari makam yang di dalamnya terdapat sesuatu yang sangat langka. Sangat langka. Apa maksud kamu dengan sangat langka? Memangnya ada apa di makam itu? Kamu pasti punya tujuan, bukan? Benar. Tujuan saya adalah menemui penghuni makam itu dan tidak ada yang lain. Untuk apa? Mendapatkan sesuatu yang ada di balik penghuni makam itu, bukan? Aku bisa membantumu. Percayakan saja padaku. Wow, kamu baik sekali. Terima kasih. Tapi saya benar-benar masih belum mengerti maksud di balik penghuni makam itu. Mungkin kamu bisa tunjukkan dirimu supaya semuanya lebih jelas? Wow. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Keluar aja, ayo. Allahu Akbar. Kau bisa melihatku rupanya. Kau pasti bukan orang sembarangan. Saya hanya numpang lewat. Tapi saya ngerasain ada kehadiran kamu di tempat ini. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku menunggu orang-orang yang datang untuk tujuan mereka yang ingin sesuatu dari makam itu. Oh. Jadi, kamu ingin memanfaatkan apa yang terjadi di tempat ini? Itu tujuanmu? Bukankah kamu juga mencarinya? Tidak perlu menjadi munafik di hadapanku. Katakan saja, kau memang butuh bantuanku, bukan? Hei Jin, saya sudah bilang, saya hanya mencari makam itu dan tidak ada yang lain. Dan saya tidak membutuhkan sedikit pun bantuan kamu. Tidak semudah itu, manusia. Aku sudah berada di sini lebih dulu. Tanpa izin dariku, kau tidak bisa mendekati makam itu. Hai, kenapa? Memangnya apa hubungan kamu dengan makam itu? Kau tidak perlu tahu dan tidak usah banyak bertanya. Oh ya udah, mending sekarang kamu minggir aja. Kamu gak usah ngalangin saya untuk menuju ke makam itu. Karena saya harus menyelesaikan sesuatu. Tidak bisa. Jangan menentangku, manusia. Aku bisa memberimu pilihan yang paling mudah. Hei Jin, saya sudah bisa merasakan energimu. Dan setiap vibrasi yang kamu keluarkan terasa sangat buruk bagi manusia. Dan bukan cuma itu. Aku menemukan jejak energimu di rumah warga yang di sebelah sana juga. Jadi, kamu tahu juga perkara itu. Sure.
Kamu yang menciptakan teror-teror itu kan? Supaya warga kampung ini melakukan hal yang menyimpang. Begitu keinginanmu. Kamu menginginkan warga di sini memberikan persembahan di makam itu, dan kamu akan mendapatkan keuntungan dari semua itu, bukan? Diam. Tutup mulutmu. Jangan ceramah di hadapanku. Widih, kenapa jadi marah-marah? Emang kelakuanmu kayak gitu kok? Terus kenapa? Gak terima? Kau berani melawanku. Oh, oke, oke, oke. Ampun, ampun, Suhu. Saya tidak ingin berurusan denganmu. Maaf, maaf, maaf. Turuti semua perkataanku sekarang juga. Oh, oke, baik, Suhu. Suhu, oke. Tapi, sebenarnya saya juga punya sesuatu buat kamu. Apa yang kau punya untukku? Ini, Suhu. Terimalah persembahan saya. Apa ini? Ada apa ini? Hei, manusia, apa yang kau lakukan kepadaku? Rasain loh. Oke, teman-teman. Kita lanjut, geng. Biarkan saja Suhu kita berolahraga. Biar malam-malam juga biar dia sehat ya. Biar bisa mengolah kekuatannya untuk menjalankan tujuannya di kemudian hari, teman-teman. Namun, itu juga jika dia selamat dari hodamnya Kimaung. Oke, kita lanjut, geng. Ini saya harus menemukan makamnya Khodir dan jejak energinya sepertinya menuju ke arah sini, geng. Karena yang barusan dia itu seperti apa ya? Coba untuk menghadang, teman-teman. Karena mungkin dia coba menyembunyikan sesuatu dari balik tempat ini. Dan seperti informasi yang saya dapatkan bahwasannya Khodir ini memang dimakamkan sedikit menjauh dari pemakaman umum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Khodir? Allahu Akbar. Apa tuh? Allahu Akbar. Wow, denger. Siapa itu? Apa nih tali merah? Ih. Astagfirullahaladzim. Anjir. Ini bau amis. Saya tidak bisa benar-benar memastikan ini darah manusia atau darah. Tapi, geng, ini kayak saya yakin teman-teman juga pasti satu pemikiran dengan saya. Ini mirip tali pocong, teman-teman. Saya nggak pengen coba untuk nyentuh. Ataukah ada sesuatu di sini? Sebentar, saya harus coba deteksi dulu, geng. Ini sebenarnya apa? Ini masih baru. Ini masih baru, teman-teman. Apa ada seseorang yang terluka atau... Tapi saya tidak menemukan siapa-siapa di sini.
Oke, teman-teman. Ada sesuatu yang terjadi di tempat ini. Dan di beberapa waktu ke belakang, ada orang yang datang ke tempat ini dengan tujuan tertentu. Namun, orang tersebut tidak mampu menyelesaikan tujuannya. Dan besar kemungkinan, dia justru malah mengalami sebuah kejadian buruk, teman-teman. Bisa jadi, orang ini terbujuk oleh bisikan entitas tadi. Karena dia yang memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dia. Tapi yang ini masih baru, geng. Saya nggak mau pegang ini. Kayaknya mungkin kalau misalkan dengan ceceran darah seperti ini, kalau orang itu terluka, pasti lukanya besar, teman-teman. Saya nggak akan megang. Kita akan coba masuk ke dalam yang katanya Qadir ini dimakamkan agak lumayan jauh. Wait. Wow. Ada gundukan baru. Oh ya Allah. Merinding, geng, serius. Oke. Saya sudah ada di tempat yang saya tuju. Dan saya bisa merasakan bahwa ini memang makam Qadir. Allahu Akbar. Anjir, saya nggak ngebayangin. Di sini ada yang duduk, geng. Ucang-ucang terus cekikikan gitu. Tapi tempat ini, pohon ini, tidak bisa saya temukan di tempat lain dan perbentukannya memang unik. Kayaknya jarang banget bisa menemukan pohon dengan kontur seperti itu dari batang-batangnya sendiri. Kita lupain dulu pohonnya dan kita fokus ke gundukan ini. Saya datang ke tempat ini dengan tujuan untuk menetralisir, teman-teman. Jadi, kita akan membersihkan wilayah ini agar terhindar dari berbagai frekuensi energi yang tidak selaras. Dan saya akan mencoba menarik sebuah karomah ataupun ilmu yang dimiliki sama Qadir ini ketika semasa hidup. Yang mana ilmu ini merupakan bentuk energi yang dibelenggu oleh hawa nafsu dan ambisi manusia ketika si pemiliknya masih hidup. Jika ilmu ini dimurnikan, maka ia akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa, geng. Sebenarnya tidak ada ilmu hitam. Jadi, manusialah yang menyalahgunakan ilmu tersebut. Sampai pada akhirnya, ilmu itu diklaim dan diberikan label bahwasannya itu merupakan ilmu hitam, teman-teman. Kita akan coba membersihkan energi di makam ini supaya apa yang menjadi ketakutan warga bisa segera diselesaikan. Kita tarik semua energi-energi buruk yang bersumber dari dalam makamnya sendiri.
ilmunya memang masih ada, teman-teman. Karena ilmu itu tidak mati, sekalipun pemiliknya sudah mati. Tetapi karomah yang dinamakan dengan anugerah ilmu itu tetap hidup. Dan ini dia coba memberontak sebenarnya, geng. Jadi pembawaan dari apa yang dilakukan semasa hidupnya ini menggambarkan sesuatu terhadap dari apa yang digunakan dari ilmu ini, geng. Wow, lihat. Ada sesuatu yang coba bergerak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Qadir? Benarkah kamu Qadir? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kenapa dengan... Ada apa dengan dia? Dia kayak ketakutan banget, teman-teman. Ini kain yang dia gunakan terlepas dan Assalamualaikum. Apa yang terjadi dengan kamu? Tolong, kenapa? Ada apa dengan kamu? Kekuatan yang ada pada diri saya. Wait. Dia minta tolong untuk diambilkan kekuatan yang ada di dalam dirinya. Yang dia maksud mungkin ilmunya, teman-teman. Kenapa? Apakah ilmu itu memakanmu? Allahu Akbar, ada banyak darah yang keluar dari ini. Tapi kain yang di sebelah bagian sananya masih, yang dikenakan masih terlihat bersih, geng. Mungkin ini belum tercampur dengan air hujan karena sekarang ini musim kemarau. Tapi badannya ini terlihat seperti melepuh. Panas. Sakit. Baik, saya akan mencoba menolongmu. Tapi saya butuh sesuatu yang harus kamu ceritakan dengan jujur kepada saya. Baik terkait dengan ilmu kamu, dengan apa yang sudah kamu lakukan, dan dengan berbagai hal untuk membantu kamu mempermudah bagi saya dalam memenuhi permintaan kamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah matanya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Apa ini yang dinamakan ajab kubur, teman-teman? Apakah Qadir ini mengalami siksa kubur sebagai balasan atas apa yang dia lakukan semasa hidup? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya tidak ingin terlalu dekat, geng. Kenapa? Kamu banyak melakukan dosa, terus sekarang kamu nyesal. Setelah apa yang kamu lakukan, lalu di dalam kuburmu, kamu mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan selama di dunia. Apa? Tubuhnya dipatuk ular, katanya teman-teman. Sangat
Allahu Akbar. Tanganku Kenapa tangan? yang sebelah ini banyak melakukan dosa mengambil barang orang. Tangan yang sebelah mana maksud kamu? Kedua-duanya? Sehingga tangan kamu membusuk seperti itu? Iya, Allahu Akbar. saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qadir? Seluruh tubuh saya disiksa, dipatuk ular. Tubuh kamu dipatuk ular. Iya, Apa yang kamu lakukan sehingga tubuh kamu dipatuk ular? Bagian mana? Oh ya Allah, tuh lihat teman-teman perutnya. Ya Allah. Ya Allah. aku tidak pernah menuruti kata kebaikan. Aku selalu melawan. Melawan. Ketika diingatkan kamu tidak pernah mengikuti apa yang menjadi kebaikan gitu. Maksud kamu? Betul. Astagfirullahaladzim. Tangannya patah. Tubuhnya dipatuk ular karena dia tidak mau bertobat ketika diingatkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, selamatkan kami dari ajab kubur seperti ini. Astagfirullahaladzim. Kaki saya. Kenapa kaki kamu? Kaki saya ditimpa. Ditimpa apa? Ampun, ampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih merasakan siksaan bahkan ketika sudah berada di luar kuburnya sendiri, teman-teman. Allahu Akbar. Inilah ajab bagi orang-orang yang memang berperilaku buruk. Dia sudah benar-benar membuat warga di sekitar sini menderita juga. Allahu Akbar, atas kelakuannya sendiri. Dia mendapatkan balasan untuk bertanggung jawab dari apa yang dilakukan semasa hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tubuhku perih, tertusuk. Tertusuk. Tubuh kamu tertusuk apa? Ya Allah, ya Allah. Tusuk duri-duri panas. Tubuhnya tertusuk duri panas. Kenapa? Aku sering mengadu domba dan memfitnah orang. Allahu Akbar. Lihat geng, ada darah keluar dari situ, dari kemaluannya. Dia tertusuk duri, dia mengatakan karena sering memfitnah dan mengadu domba orang. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sakit salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak bisa melawan takdir, saya tidak bisa menentukan qada dan qadar seseorang. Karena apa yang sudah kamu perbuat, kamu harus mempertanggungjawabkannya. Mata saya ditusuk. Ah, mata. Dan penuh dengan belatung yang menggerogoti mata saya. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, banyak ulat belatung di matanya. Kenapa mata kamu memang, kenapa bisa seperti itu?
mata saya sakit karena tidak pernah peduli sama orang lain. Allahu Akbar. Sakit. Matanya itu banyak belatung, teman-teman. Saya tidak terlalu berani untuk mendekati, itu banyak banget darah. Ya Allah. Ini banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari apa yang terjadi dengan Qadir. Dia memiliki ilmu kanuragan, bahkan ilmu itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Dan dia semasa hidupnya tidak pernah benar-benar tidak pernah berbuat baik, geng. Di lingkungannya sendiri, bahkan dia sudah tidak diinginkan. Sampai pemakamannya pun hanya dihadiri sama 2 orang. Dan sekarang saya menyaksikan sendiri apa yang terjadi dengan Qadir ini setelah kematiannya. Semoga kita terhindar dari azab kubur, teman-teman. Kita diselamatkan dari berbagai hal buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Qadir, saya akan mendoakan kamu. Saya akan coba berusaha untuk membantu kamu melepaskan semua ilmu yang pernah kamu pelajari, yang sebenarnya ilmu itu tidak buruk. Saya tidak tega juga kalau membiarkan dia berlama-lama. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Bashir, ya Razak. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Allahumma gfirlah warhamhu wa'afihim wa'fu anhu. Ya Allah, maafkanlah dia, kasihilah dia, berilah dia tempat terbaik. Sekalipun orang ini melakukan kejahatan yang tidak bisa diampuni manusia, tapi Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pemaaf. Ya Allah, biarkanlah dia kembali dengan tenang, dan berikanlah ampunan untuk makhluk-Mu, ya Allah. Oke, teman-teman, apa yang terjadi hari ini semoga bisa dijadikan sebagai wawasan tambahan buat teman-teman juga, sebagai sebuah informasi yang bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasannya pentingnya memaknai hidup yang benar-benar bisa dikatakan baik, geng. Karena ya seperti teman-teman lihat apa yang terjadi dengan Qadir ketika hidup dan sesudah kematiannya. Dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat, dan kita semua juga akan sama, geng. Ini yang terjadi dengan pemakamannya sendiri, mungkin saya akan coba nanti klarifikasi ke warga sekitar untuk dibenahi, teman-teman. Karena menurut saya memang ini tidak benar-benar layak juga. Ini harus dibenerin karena Qadir juga sama sebagai makhluk Allah, dan ya kita harus apa ya istilahnya kalau orang Sunda, mulasara dengan cara yang benar juga. Saya tidak menyangka apa yang terjadi hari ini akan seperti ini, geng.
Luar biasa. Ada sesuatu yang bisa saya jadikan pelajaran. Oke, teman-teman. Sepertinya saya cukup untuk mendokumentasikannya dulu sampai di sini. Geng, saya Sep Lester. Pamit di sini aja karena saya harus membereskan sesuatu juga. Ini harus saya bersihin juga di daerah sini dan tidak bisa saya dokumentasikan secara keseluruhan karena ada hal-hal yang bersifat istilahnya tuh privasi, geng. Ini masih banyak ada energi-energi yang terkumpul yang masih seperti terbelenggu. Namun akan coba saya bersihkan setelah setelah saya bereskan dan saya closing di sini aja, geng. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama saya melakukan penelusuran di tempat ini. Takutnya ada perbuatan atau perkataan saya yang kurang enak didengar, kurang enak dilihat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, teman-teman. Akhirul kalam, saya Sep Lester, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.